Kita ngobrol berdua aja Iya, lah Mbak. berarti ini. Iya. Ya, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maya sehat di sana teh? Sehat ya? Kan tadi udah Alhamdulillah sehat, Mbak. nanya. Alhamdulillah. Kita live tahun ini, tahun kemarin ya kita live terakhir yang soal bincang-bincang ta'aruf ya teh. Iya. Ini ini kemarin tuh nggak kepikiran kalau ternyata tahun kemarin itu kita pas Ramadan juga. Nah ini Ramadan juga nih. Alhamdulillah ya kita memanfaatkan waktu Ramadan buat bincang-bincang. Insya Allah bermanfaat ya teh. Amin. Soalnya gabut juga Gak ini udah terasa jadi ya setahun pengangguran. ya berarti. Iya setahun teh. Tadi lihat itu arsipnya kan. Wah Oh, tanggal 23 April kan. 23 oh, April. Maret. Maret. Maret atau April ya? Maret. Mm. Beda ya, tahun kemarin kita bicara soal ta'aruf karena yang tahun kemarin tuh agak kenceng juga ya masalah-masalah ta'aruf yang masih salah paham soal ta'aruf. Nanti ini ada dibahas juga nih teh. Di nomor terakhir kita bahas lagi, cuman nggak sedetail yang tahun kemarin. Nah kalau yang kita bicara santai aja teh soal fakta nih teh, fakta-fakta yang dijadikan apa namanya rujukan atau sumber hukum sama orang-orang buat berbuat kayak misalkan nih melihat satu fakta itu misalkan contoh itu kayak eh, pacaran misalkan kan ada satu fakta itu contohnya pacaran ada orang lain yang tadinya nggak pacaran ngelihat orang lain pacaran jadi ikut pacaran gitu jadi sumber rujukannya adalah si A atau mungkin si A misal si A ini apa namanya influencer atau eh, public figure yang jadikan sebagai rujukan atau contoh dan menafikan sumber hukum syar'i tadi itu teh. Nah, kita mau bicara soal itu teh. Agak gedek sedikit soalnya. Kayak, ih kok bisa sih kayak gitu. Apalagi bulan puasa ini kan kayak nahan-nahan emosi ya teh ya. Kayak yang meradang-radang gitu. Hmm. Apalagi yang suka ngeyel terus ngotot lagi. Oke teh, yang pertama nih teh. Ini yang Boleh. pertama demam viral nih teh, demam viral teh kayak sedikit dikit dikit viral apa kayaknya apa namanya dikit-dikit dibikin konten kan sekarang nih zaman konten ngikut-ngikut artis kan ya teh dapat AdSense akhirnya ini AdSense itu kayak duitnya ya teh ya misal kalau yang aku tahu tuh di YouTube ya yang ada AdSense-nya nggak tahu kalau Instagram ya teh Instagram ada nggak sih teh AdSense-nya ada juga Instagram ya. aku kurang tahu. Mungkin kalau Instagram lebih ke endorse gitu, banyak yang endorse. Iya ya endorse dapat Bukan duit juga teh AdSense. ya. Hmm. Setauku sih itu. Nah itu tuh ya teh. Iya, setauku gitu. Nah, nah mungkin kalau yang AdSense lebih banyak ke YouTube kali ya karena sekarang kan banyak konten-konten yang agak tanda kutip ya kalau yang zaman zaman awal-awal ada YouTube itu kan agak lebih bermanfaat lah apa namanya kayak konten-kontennya atau mungkin konten-konten artis biasanya ya nah sekarang nih teh kayak orang-orang tuh mungkin udah kecuci otaknya kali ya sama sama kapitalis gitu kan yang dalam kepala mereka itu isinya materi materi cuan cuan dan cuan nah udah tahu ketika dia bikin konten viral banyak yang nonton di YouTube misalkan dia dapat AdSense duitnya banyak lagi tuh teh kemarin sempat apa namanya recheck kan artis-artis yang apa namanya punya subscriber banyak-banyak itu ternyata AdSense-nya bisa sampai berjuta-juta dalam 1 jam gitu kalau misalkan yang viewersnya banyak itu lumayan ya teh itu itu agak apa namanya bikin kita tuh tergoda enak ya cari duit gitu nggak harus berkeringat nggak harus panas-panasan tapi apa namanya harus bermain di konten kreator nah di sini nih yang jadi perhatian itu muda-mudi ini kadang main ambil-ambil aja gitu teh misalkan ada artis nih viral ternyata konten di YouTube itu duitnya banyak tapi dia tidak memperhatikan nih apa namanya kontennya itu yang seperti apa apakah yang mendidik apa yang penting viral bahkan sampai beberapa waktu lalu itu yang viral yang mandi lumpur maksud yang sampai durhaka sama orang tua gitu kan orang tuanya dieksploitasi buat dapat duit terus apa namanya itu
kategori durhaka berarti teh ya. Terus ada juga yang menjual harga diri kayak misalkan muslimah nih, kan muslimah seorang muslim yang harusnya kan nutup aurat nih. Nah, kadang tuh kan karena kalau misalkan aurat terbuka itu lebih menggoda laki-laki ya, viewersnya lebih banyak, like-nya lebih banyak gitu kan, terus pengikutnya banyak juga. Nah, jadi demi dapat duit di situ tuh dia kayak rela ngebuka apa namanya identitasnya gitu. Ya banyak lah ya contoh-contoh influencer gitu teh yang udah viral juga yang tadinya berhijab tiba-tiba dia demi karena udah agak ramai gitu kan dia buka nih auratnya ternyata makin ramai akhirnya dia makin senang tuh dengan buka aurat dan juga ada yang kemarin yang terbaru nih teh yang sampai meninggal hanya demi mau bikin kontennya prank-prank gitulah ya apalagi konten-konten prank nih teh itu kan kayak merugikan orang lain ya sebetulnya kalau misalkan yang di prank itu nggak setuju nggak apa namanya nggak ridho nggak ikhlas kok ngeprank sih yang dapat duit sih dia yang di prank nggak dapat duit nih. Nah, kalau menanggapi yang ini gini nih teh demam viral tuh, menurut teteh gimana teh? Teteh menanggapinya teh? Demam viral. Ya, bismillah. Hmm. Kalau menurut aku ya, emang zaman sekarang itu yang ukur itu Apa nih suaranya masih kurang ini, kurang cek jelas. cek jelas kan? Alhamdulillah jelas teh. Oke. Kalau dilihat dari kondisi saat ini emang orang-orang tuh kayak kesuksesan itu kan diukurnya dengan harta gitu ya Mbak. Yang menurut yang aku lihat gitu. Jadi orang sukses itu ya orang yang bisa beli segalanya, yang bisa punya segalanya, punya duit banyak gitu. Bahkan duitnya nggak berseri gitu katanya. Itu definisi orang sukses zaman sekarang. Gitu. Uh, jadi kayak apapun yang bisa menghasilkan uang ya udah digarap gitu, nggak peduli ngelihat halal atau haramnya, nggak peduli apakah merugikan orang lain atau enggak, nggak peduli apakah itu merusak dirinya atau enggak, yang penting berpeluang buat mendapatkan cuan gitu ya udah sikat gitu ya. Nah, untuk yang viral-viral itu ya emang aku sempat tahu juga di taunya sih lewat IG, tapi itu katanya konten TikTok gitu. Yang mandi lumpur itu loh. Jadi kan kalau TikTok itu dapat cuannya itu kan dari live itu ada yang ngasih gitu kan. Nah, Oh, apa namanya? Kalau misalnya YouTube tadi dari AdSense iklan gitu kan. Kalau Instagram sih yang aku tahu kayaknya mungkin karena followers banyak itu bisa mengundang endorse gitu. Dapat uangnya itu dari situ. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah mindset kalau menurutku mindset berpikir apa namanya mindset kan ini ya pola pikir pola pikir. orang-orang sekarang itu apa ya rela melakukan apapun demi demi uang gitu bahkan gak, gak peduli harga dirinya itu tergadaikan atau enggak bahkan aku pernah dengar beritanya itu yang mandi lumpur itu sampai ada yang mau nawarin kerjaan nih yaudah sini kamu kerja aja sama aku biar dapat uang dengan cara yang benar gitu nah, tapi dia itu menolak gitu menolak karena ngapain capek-capek kerja kalau kayak gini aja aku bisa ngasilin duit gitu jadi dia apa ya mindsetnya itu udah yang penting dapat duit banyak gitu padahal kan tidak terhormat kan dengan cara seperti itu tuh lebih terhormat masih lebih terhormat orang yang bekerja keras dengan benar dengan baik walaupun mungkin duitnya nggak walaupun mungkin gajinya itu nggak lebih besar dari kalau dia konten konten yang gak jelas gitu nah itu yang memang saat ini tuh kalau menurutku lagi menerjang pemikiran orang-orang zaman sekarang pemuda-pemudanya itu kayak pengennya instan gitu uh, kalau misalnya ada cara yang gampang buat ngasilin duit kenapa harus pakai cara yang susah padahal kita kadang kalau didetili cara yang gampang itu ya kayak gitu misalnya bisa menurunkan harga dirinya bisa merusak dirinya gitu tidak menjadikan dia lebih baik tidak menjadikan dirinya lebih berkualitas itu sih mbak kalau menurut dari pola pikir emang dari pola pikirnya itu udah salah gitu. Tapi mungkin apa ya ada juga ya orang yang berusaha memanfaatkan ini tuh dengan baik gitu maksudnya
Kan itu Mm-mm. sisi negatifnya ya, itu sisi negatifnya orang yang konten-konten dapat duit tapi kontennya nggak berkualitas. Tapi di sisi lain ini tuh sosial media ini tuh juga emang punya manfaat yang gede gitu, kayak misalnya buat kayak yang mengedukasi atau misalnya untuk dakwah, bahkan itu juga sangat sangat apa ya, berpengaruh besar gitu dalam dalam penyebaran dakwah misalnya sosial media ini tuh. Karena orang sekarang nggak lepas dari sosial media sih, kayak dunia kita tuh udah beralih gitu, separuh dunia kita tuh udah beralih ke sosial media gitu sekarang. Jadi justru kalau misalnya harus meninggalkan sosial media ya enggak juga gitu. Karena dengan sosial media ini juga kita bisa men-share kebaikan, men-share manfaat gitu. Bisa dijadikan lahan pekerjaan juga iya, cuma kembali lagi ke apakah yang kita lakukan dengan sosial media itu, dengan kita cari uang di sosial media itu tuh bisa apa yang menjaga diri kita, menjaga kualitas diri kita apa enggak, gitu sih yang membedakan setiap orang. Cek teh, agak macet-macet videonya teh. Udah kok Mbak, udah Udah. Ya, itu aja. ya benar itu ya. Memang apa namanya zaman sekarang nih kayak dunia itu lebih udah berpindah ya. Dari yang tadinya apa ya namanya sosialisasi berinteraksi itu bisa berjabat tangan, bertemu langsung, ngobrol bareng, saling merangkul. Sekarang berbeda ya karena udah zamannya industri 2.0. 2.0 kan ya sekarang ya teh ya. Jadi ke, apa namanya masuk ke dunia digital. Semua beralih ke situ mulai dari komunikasi, bahkan kadang gimana nih teh, kadang kan ada yang dia tuh anti dengan kehidupan sosial, tapi dia tuh masuk ke dunia apa namanya digital tadi itu teh. Kalau menurut teh gimana teh? Iya, dia Jadi dia kayak menggunakan menafikan sosial. kehidupan. Dia apa namanya? Kalau bahasa kerennya mungkin introvert kali ya teh ya. Kalau misalkan dengan dunia nyata dia kayak menutup diri, tapi di dunia apa namanya digital dia open gitu. Ya, mungkin memang ada beberapa orang yang lebih nyaman di sosial media daripada di dunia nyata gitu ya. Kalau menurutku, aku sendiri kadang kayak gitu, lebih nyaman untuk menyampaikan sesuatu itu di sosial media daripada di dunia nyata. Tapi juga kita tetap harus punya batasan, enggak yang, karena sejatinya kan dunia sosial media sama dunia nyata itu sama, maksudnya sama-sama orang lain melihat, sama-sama orang lain bisa mengekspos kita. Jadi apa yang kita tampilkan di dunia sosial media ini juga seharusnya kita punya batasan. Misalnya kita mau upload foto apa, jangan berpikir bahwa ini tuh cuma aku yang lihat, tapi orang lain kan juga bisa melihat itu. Jadi tetap perhatikan, misalnya sebagai muslim auratnya ya tetap ditutup. Jadi tetap samakan itu dengan dunia nyata, walaupun memang respon orang nggak secara langsung. Kalau misalnya apa di dunia nyata kan misalnya kita ngomong apa misalnya kita ngomong apa, orang kan bisa langsung ngasih feedback gitu ya, mau berkomentar yang bagus atau berkomentar yang jelek tuh bisa langsung kena gitu. Tapi kalau di sosial media kadang kita bikin status apa atau kita bikin postingan apa, nggak semua orang itu langsung memberikan respon. Ada yang mungkin cuma dilihat-lihat, ngedumel dalam artinya ih apaan sih ini kayak gitu, tapi nggak disampaikan ke kita. Itu mungkin di satu sisi lebih nyamannya di situ. Tapi tetap memang perlu ada batasan dalam kita memposting mungkin, atau dalam kita melihat postingan orang juga. Kita melihat postingan orang juga nggak bisa yang komentar sembarangan, misalnya menjaga lisan kita. Kalau di sosial media menjaga jari berarti ya, menjaga jari. Dan jangan sampai memberikan komentar-komentar yang justru ya, jelek gitu. Kalau misalnya mau menasehati ya disampaikan dengan baik gitu sih. Tapi menurutku nggak masalah kalau misalnya memang lebih nyaman menyampaikan sesuatu di sosial media daripada di dunia nyata. Menurutku sih nggak apa-apa gitu, asal yang sesuatu yang disampaikan itu ya hal yang benar gitu, dan hal yang
bermanfaat. Berarti virus demam viral itu nggak sepenuhnya salah, Teh ya. Tergantung kita itu menyikapinya. Kita mau mengambil apa namanya untuk sebagai lahan kita mungkin berdakwah atau berbagi kebaikan atau mungkin justru kita menjerumuskan diri kita yang penting dapat duit gitu ya, Teh ya. Iya benar. Jadi enggak sepenuhnya salah ya. Kalau kita mau memviralkan nilai-nilai Islam kan justru bagus. Bisa jadi Iya, ladang betul. pahala malah. Pahala jari ya malah karena kan ini kayak ke save terus kan. Iya, betul betul. Oke, sekarang ke permasalahan nomor 2 nih, Teh. Dia agak sedikit nyambung sama yang pertama nih. Kalau yang nomor 2 itu lebih ya ya perempuan juga sama laki-laki juga sih. Kayak muslimah itu sekarang itu kan banyak kehilangan jati diri, Teh ya. Kayak misal dia itu seorang muslimah gitu ya. Tapi demi popularitas kayak tadi ya, dia menjatuhkan harga dirinya demi popularitas dan demi viral, ngikutin tren. Misalkan tren yang datang nih misalkan dari Korea kan sekarang lagi gencar-gencarnya tuh tren dari Korea. Mulai dari konser Blackpink, apa ikon-ikonnya, terus pakaian-pakaiannya dan itu beberapa ada yang bikin miris, benar-benar miris itu dia bawa anak. Dia bawa anaknya ke situ gitu dan yang aku soroti lebih lebih mirisnya lagi itu public figure yang dia itu not bandnya itu di apa namanya dapat label syar'i gitu kan, tapi ternyata dia datang ke konser Blackpink dan melepas pakaian syar'inya gitu teh, biar dia misalkan mungkin biar nggak dikata aneh kali ya teh kalau masuk ke situ pakai pakaian syar'i kan mungkin aneh gitu kan, dia melepas pakaian syar'inya tetap tetap pakai kerudung cuman tidak syar'i gitu dia di ya kayak gitulah teh. Nah dan ada juga yang sekarang kan lagi demam kayak apa ya nggak tahu ya, penyakit satu ini udah menyebar ke seluruh negeri ini ya teh ya, lagi bete. Jadi tuh kayak yang muslimah dia tuh iya lagi bete, dia tuh ada beberapa yang demi konten biar lucu-lucuan dia tuh merubah jati dirinya dari seorang muslimah menjadi laki-laki biar lucu, awalnya cuma konten gitu juga sama yang laki-laki nih teh cuman demi konten lucu-lucuan kan. Kalau zaman dulu itu kalau laki-laki beneran kayak perempuan itu agak-agak lucu gitu ya teh ya, akhirnya mengundang banyak pemirsa, banyak yang suka dan ternyata keterusan dan akhirnya malah jadi satu penyakit yang menetap di dirinya itu teh. Nah, kalau menurut teh itu pendapatnya gimana teh kalau nanggapin misalkan hal-hal yang kayak gitu gitu. Tadi yang pertama konser dulu ya. Tentang konser memang sekarang tuh lagi banyak banget ya konser ini, konser itu. Mm-mm. Dan dan itu hampir semua kalangan tuh menikmati itu gitu. Kayak aku lihat di postingan di Instagram aja yang nonton konser Blackpink kemarin itu dari mulai remaja, anak kecil bahkan ya, anak sekolah, sampai yang udah ibu-ibu gitu. Terus dari kalangan masyarakat biasa sampai artis-artis juga pada nonton gitu kan. Iya. Dari Teh apa nih itu kalangan mikrofonnya boleh dideketin lagi nggak teh, suaranya agak jauh lagi nih. segini. Ya maaf. Ini ya. Iya iya. Ah, sip. Ya, jadi yang konser itu tuh bisa menjangkau berbagai kalangan gitu ya. Nah, bisa dari anak sekolah sampai ibu-ibu, terus dari masyarakat biasa sampai artis-artis papan atas itu pada nonton gitu kan. Dari orang apa orang-orang yang kalau cewek-cewek berhijab dan yang sampai yang pakaiannya kayak gitu itu juga semuanya ada di situ gitu. Di satu sisi kita ngelihatnya itu bisa ya gitu satu konser menyatukan semua orang gitu, tapi sayangnya itu konser gitu. Iya betul betul. Harusnya kita kayak mengambil apa ya, mengambil ibrahnya tuh kita tuh juga Ibrahim. kalau dakwah juga harusnya bisa merangkul semua kalangan kayak gitu tuh gitu, kayak ngelihat sisi motivasinya dari situ harusnya. Terus yang kedua tentang konser ini kan juga banyak juga ya orang-orang anak-anak hijrah gitu yang ikut konser dan mereka masih mengutamakan sholat dulu nih gitu, sebelum nonton konser. Itu sebetulnya kita perlu apresiasi juga ya. Jadi jangan jangan langsung
menyalahkan, kamu kok masih nonton konser, udah hijrah gitu. Kita jangan kayak gitu juga sih sebenarnya, karena setiap orang kan prosesnya beda-beda ya. Kalau aku ngelihatnya gitu, jadi teman-teman yang masih dalam proses hijrah, memang dulunya itu suka nonton konser gitu, terus kemudian sekarang ini baru hijrah dan ada konser dia masih nonton, itu kita perlu apresiasi dulu hijrahnya. Kita perlu apresiasi dulu dia tetap mengutamakan mau sholat di tengah-tengah uh, kerumunan orang yang nggak peduli dengan sholatnya gitu. Dia tetap menggunakan hijab di tengah-tengah orang-orang yang melepas hijabnya. Itu perlu kita apresiasi dulu. Tapi buat orang-orang yang memang tadinya tidak mengenal konser, tadinya itu orang alim gitu, terus justru kemudian malah jadi mundur, jadi maksudnya tuh orang yang udah taat banget gitu ya, tapi malah jadi kok malah jadi nonton konser, malah melibatkan diri di situ, itu yang mungkin perlu apa ya, perlu diingatkan lebih lagi gitu. Kalau misalnya orang yang baru hijrah kan tadi perlu diapresiasi dulu nih, biar apa ya, semangat hijrahnya nggak hilang. Nanti sedikit-sedikit mungkin kita berharap semoga dia bisa benar-benar bisa meninggalkan aktivitas-aktivitasnya yang kayak nonton konser dan hal-hal lain yang nggak berfaedah, yang kurang berfaedahnya itu. Tapi kalau mungkin untuk orang-orang yang udah ngaji, udah yang tadinya malah nggak mengenal konser, justru malah jadi ikutan nonton konser, itu yang justru menjadi satu tahap lebih mundur gitu daripada orang yang hijrah justru. Terus apalagi tadi selain konser, Itu teh yang tadinya berhijab terus melepas hijab demi popularitas gitu. nah itu juga emang banyak banyak faktor ya kalau menurutku. Pertama mungkin dia memang pengen nyari uang, yang kedua emang gaya hidup, karena kita tuh apa ya, dapat paparan ide-ide di luar Islam gitu ya, yang bisa menggoyahkan keimanan. Makanya lingkungan ini sangat berpengaruh, sangat penting dalam proses keistiqomahan kita kalau menurutku. Orang yang tadinya berhijab jadi lepas hijab, kalau lingkungannya itu bukanlah orang-orang yang bisa mensupport dia dalam ketaatan sama Allah, emang akan berat gitu. Tapi kalau misalnya lingkungannya itu bisa menjaga, walaupun kita orang yang buruk sekalipun, kalau kita ada di lingkungan yang baik, kita pasti akan ke bawah baik gitu. Jadi emang penting banget untuk mencari circle sih. Kalau emang kita niatnya mau memperbaiki diri, yang pertama kita cari itu circle yang baik dulu. Kalau menurutku gitu. Jadi emang pengaruh orang lain itu sangat sangat besar. Walaupun decision makernya kita sendiri, gitu. Kita akan mengambil pilihan yang mana kita sendiri yang menentukan, tapi memang orang lain itu bisa menginfluence kita. Jadi pilih-pilih circle dulu deh. Kalau menurutku ya. Kalau yang teman-teman yang udah punya circle yang baik, jangan ditinggalin. Kalau yang belum punya, coba dicari. Kedengeran nggak ada tukang donat lewat? Kedengaran. Lanjut teh. Ya itu udah cukup dari Udah. aku. Ada Tadi satu tuh lagi yang belum apalagi ya sangat kayaknya. yang Apa sih itu ya? tren apa namanya, penyakit lagi bete. Karena dikasih Oh, panggung kan, nah, akhirnya dapat itu juga tuh. Nah, gimana nih kita menyikapinya, terus kalau misalkan ada orang di sekitar kita tuh kita harus ngapain gitu kan. lagi bete. Iya, itu Hmm. fenomena yang ini ya, banyak sekarang tuh mulai mulai banyak bermunculan. Hmm. Walaupun sebetulnya itu kan udah lama gitu, kasus itu tuh pasti udah ada dari zaman dulu kan dari sejarahnya itu, dari zamannya Nabi Lut gitu kan, itu udah ada penyakit itu. Cuma makin kesini itu makin Banyak. kelihatan, dan orang itu, orang yang mengidap itu tuh kayak berbangga diri juga sih, agak mirisnya di situ. Padahal Hmm. dan yang mereka suarakan itu biasanya HAM, hak
asasi manusia gitu. Padahal itu sangat jauh dari fitrahnya gitu kan. Penyakit Banyak itu teh ya. faktor, banyak faktor sih yang menjadikan hal itu merajalela di kalangan orang-orang zaman sekarang itu. Yang pertama memang karena sistem kita tuh mendukung itu gitu, kayak dari tontonan, dari tontonan aja misalnya ya. Kita nih sebagai penonton juga kadang merasa terhibur kan dengan lawakan-lawakan bencong-bencongan misalnya kayak gitu. Itu tuh secara tidak langsung menjadikan mereka nyaman dengan dunianya kan. Benar kata Mbak tadi, dengan adanya panggung terus kita sebagai penonton dari penampilan itu tuh menjadikan mereka merasa, oh, udah aku di sini aja karena banyak yang suka kok, dengan ini aku dapat duit kok. Yang awalnya mungkin cuma buat nyari kerjaan, buat nyari duit, lama-lama menikmati. Jadi teracuninya tuh dari situ. Terus juga itu kan faktor gaya hidup berarti. Terus juga ada yang memang dari mereka itu dari korban-korban sebelumnya, korban misalnya pelecehan seksual kah, atau korban-korban yang dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, tapi kemudian dia malah kayak menerima diri dan terus kayak menormalisasi itu, sehingga seterusnya tuh dia malah jadi pelaku gitu. Bisa jadi kayak gitu. Dan itu tuh bisa jadi kejadiannya itu pas mungkin dia masih kecil, dia mendapatkan perlakuan yang gak baik dari orang, dan akhirnya di saat dia besar, dewasa, dia malah menjadi pelaku. Biasanya ada yang kayak gitu juga. Atau karena dia itu punya traumatik tertentu terhadap suatu hal yang menjadikan dia seperti itu juga ada. Makanya sekarang itu kan banyak nih ilmu-ilmu parenting yang kayak ini tuh kan karena kurangnya peran ayah misalnya, atau karena kurangnya peran ibu, makanya sekarang banyak kajian-kajian parenting untuk biar mencegah itu terjadi. Tapi memang sebetulnya yang paling berpengaruh itu adalah sistem globalnya sih, karena sistem global yang ada saat ini itu nggak punya perangkat untuk mengkat itu. Jadi kayak menormalisasi itu aja gitu. Jadi dibiarin selama nggak merugikan orang lain, dinilai itu oke aja gitu. Padahal kan itu ya sangat berbahaya. Nggak berbahaya secara fisik mungkin, tapi secara pemikiran, secara psikis itu sangat berbahaya, merusak manusia. Nah, sistem global yang saat ini ada tuh nggak bisa mengkat itu. Udah teh, lanjut. Iya, Mbak lanjut Mbak. Berarti tadi teh ya, itu tuh harusnya jangan dikasih panggung gitu kan. Sebetulnya kata Ustadz Adi juga pernah bilang kalau ada yang berbuat salah itu kita kayak kita kucilkan gitu, bukan maksud kita membenci, tapi biar dia sadar kalau dia itu salah gitu kan, biar dia kembali kepada fitrahnya. Jadi itu kadang suka ini aja teh, kayak ngapain sih nonton konten-konten bencong gitu. Itu kan sama aja dengan memberi mereka panggung gitu kan. Salah satu cara yang bisa kita lakukan itu tadi kan, jangan kasih panggung, abaikan aja, cuekin aja gitu kan, biar dia tuh tahu nggak ada nih yang suka kalau aku berpenampilan kayak gini, biar dia sadar gitu. Dan satu cerita nih teh, mau sharing aja teh ya, pernah denger nih kisah mantan teh ya, mantan itu lagi bete. Jadi itu awalnya dia tuh punya temen nih. Nah, temen itu tuh yang lagi bete nih, yang satunya normal, yang satunya nggak normal gitu kan, bencong-bencong gitulah. Terus karena penasaran kan, karena bencong-bencong ini kan duitnya banyak kan teh, duitnya itu banyak kan, penasaran akhirnya kan, diajak ke markasnya. Ternyata markasnya itu ada, mereka tuh punya markas kayak basement gitu. Nah, di dalamnya itu isinya ya bencong-bencong semua gitu teh, nggak tahu ngapain. Nah, terus lama kelamaan dia awal ceritanya tuh jadi bencong tuh karena dia sering ikut, akhirnya teracuni juga karena lingkungan juga ya tadi teteh bilang kan. Nah, yang lain kayak gini, kenapa aku berbeda gitu kan, jadilah kayak gitu. Nah,
Itu awal mula dia menjadi bencong, tapi ya, alhamdulillah sekarang udah hijrah dan udah normal lagi gitu. Jadi kuncinya tuh satu ya, jangan dikasih panggung. Itu yang Oke, lanjut nih. bisa hijrah, Ya, bisa Teh. sembuh dari itu, yang bisa hijrah, bisa sembuh dari itu tuh hebat sih sebenarnya. Justru Iya, kita butuh orang-orang kayak gitu yang dia emang udah pernah ada di dunia itu, terus dia hijrah keluar dari dunia itu. Justru itu yang menurutku perlu apa ya, perlu diapresiasi dan perlu apa ya, untuk biar orang lain tuh juga bisa hijrah kayak dia gitu loh. dikasih ini ya, dikasih ruang buat dia berdakwah ya, gitu kan. Iya benar. Biar yang lain juga Iya, tobat juga gitu. iya, karena emang untuk menjangkau orang-orang seperti itu butuh orang yang pernah ada di situ. Kayak kita kan misalnya orang-orang yang judi misalnya, pasti nggak akan mempan kalau langsung didakwahi oleh ustadz gitu kan. Tapi Iya, coba kalau misalnya orang-orang yang pernah judi terus dia berhijrah, terus dia kemudian punya circle teman-teman yang suka judi, dia akan lebih ngerti kalau dia yang yang dia yang berdakwah gitu. Kayak misalnya yang ini aja K-pop, misalnya Oppo Fuad Naim itu kan dia emang dulunya hmm. K-popers, kemudian dia hijrah, itu bisa kan merangkul teman-teman K-popers yang lain juga untuk kemudian condong kepada Islam. Artinya memang orang-orang yang hijrah itu memang sangat dibutuhkan gitu. Dan orang-orang yang hijrah dari penyakit-penyakit. Halo Teh, macet Teh. Udah, Dari hal-hal seperti itu tuh ibaratnya dia kan yang bersinggungan langsung ya. Memang dia harus punya pegangan dulu sih. Ibaratnya dia punya guru gitu untuk megangin dia biar dia nggak tergelincir lagi. Ibaratnya kita mau nolongin orang di jurang, tapi kita itu sebagai orang yang ada di tepi jurang. Kita itu butuh pegangan orang yang di atas itu, biar kita nggak tergelincir jatuh ke jurang gitu. Kita justru harus berpegangan lebih erat gitu kan. Kita harus punya guru-guru yang bisa jadi orang. Misal ada orang bilang pegangan ya Allah gitu ya. Iya, memang kita berpegang pada tali Allah, tapi untuk berpegang kepada tali Allah itu kita perlu guru-guru, perlu guru yang bisa megangin kita juga, bantu megangin kita gitu, biar kita nggak balik lagi jatuh kayak gitu sih. iya ya, kadang memang beberapa itu ya Teh ya, kayak orang yang pernah masuk ke jurang, apa orang yang pernah terjun ke dalam dunia salah atau pernah ada dalam dunia gelap, kemudian dia back to Islam, akhirnya dia lebih apa namanya bisa menggapai jamaah lebih banyak ya. Kayak contohnya kayak tadi Ustadz Fuad Naim gitu kan. Karena dia punya track record yang kadang tuh kan kalau pemuda-pemuda sekarang nih mainnya logika kita ya, kalau misalkan dia nggak masuk logika nggak mau terima gitu, lo nggak pernah ngerasain apa yang gue rasain nggak usah lo ceramahin gue gitu kan. bahasa bahasa gaulnya kan gitu, jadi susah masuknya teh ya. Betul sih, betul. Lanjut teh. Mai, teh Mai, aman teh, jaringan teh. Oke, soalnya tadi agak nge-lag. Ya, ada tukang bakpo lewat lagi. Di Nah, donat. Enggak. ini ini kan ada yang tanya, Iya, tanya. Boleh teh? tapi lewat WA. Mau Iya, iya dibacain boleh, boleh. sekarang apa nanti di akhir? Sekarang nggak apa-apa teh. Ini Sekarang. nggak apa-apa teh. Oke. Ini Boleh, boleh. aku kalau agak
kalau agak macet aku matiin kamera nggak apa-apa kayak gini suaranya aja. Bagusnya ada gambarnya sih Teh kalau bisa. Tapi kalau jaringannya nggak itu, nggak apa-apa sih. Mm, oke. Ini coba aku bacain dulu ya. Boleh, boleh. Mana tadi? Hmm, tadi kan bahas tentang orang yang melepas hijab. Nah sebenarnya Iya, iya. ini dia nggak mau disebutin namanya ya. Iya, Eh, nggak usah aja Teh. kan tadi Pertanyaannya aja. tentang tadi kan ada bahas tentang orang yang melepas hijab. Sebenarnya aku punya temen dia nggak lepas hijab, tapi dulunya solehah banget, pakaiannya udah baik. Tapi karena suatu hal yang nggak bisa aku jelasin, dia Mhm. berubah. Dia lebih sering pakai celana, kerudungnya makin pendek, jadi ngerasa makin jauh juga. Baiknya aku sebagai teman gimana ya? Sayang juga sama dia sebagai teman, pengen dia kayak dulu lagi. Dan aku amati ternyata banyak juga yang seperti dia. Salah satu faktornya itu karena pergaulan dengan laki-laki yang gak baik. Hmm. Dah gitu. Jadi Sangat. temen, dia punya Mhm. temen. Tadinya udah berhijab syar'i, terus kemudian sekarang tetap berkerudung sih, tapi kayak udah nggak syar'i lagi, mungkin kerudungnya pendek, terus nggak pakai gamis lagi gitu. Naik, Mungkin naik, langsung makin naik gitu ya. Kalau makin ibarat kata air itu makin surut ke bawah gitu Teh. iya. Kalau ini langsung aku tanggapi Mbak. Apa Mbak mau menanggapi juga Mbak? Teteh dulu nggak apa-apa. Oke, ya aku dulu ya. Kan dia tanyanya sebagai teman harus kayak gimana ya. Kalau Hmm. menurutku tetap ditemenin. Menurutku tetap ditemenin, jangan ditinggalin. Karena kalau dia ditinggalin, takutnya dia lebih jauh gitu, lebih jauh dari kita. Eh, Tetap kita temenin, tapi juga menurutku ya, jangan langsung menjudge. Kamu salah, harusnya gini, 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 gini. Enggak gitu sih, tapi tetap ditemenin aja dulu. Mungkin ajak dia makan, ajak dia ngopi, kalau suka ngopi, ajak dia hangout kemana, ke mall nongkrong misalnya gitu. Intinya tetap temenin dia, biar dia uh, punya temen yang bisa jadi pegangan lah intinya gitu. Kalau misalnya uh, kalau misalnya bisa diajak ke kayak kajian-kajian ya diajak, tapi kalau misalnya dianya menolak juga ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting kita jangan tinggalin dia gitu dulu. Nanti lama kelamaan sambil kita doain juga insya Allah kalau Allah udah kasih hidayah dia akan mau kok gitu untuk merubah dirinya lagi. Intinya karena kan hidayah itu bukan ada di tangan kita tapi Allah yang ngasih gitu. Tugas kita mah cuma ya udah nemenin dia aja gitu. Nemenin dia aja dulu, tapi jangan juga sampai kita yang terbawa. Kalau misalnya dia membawa pengaruh yang buruk, jangan sampai kita yang terbawa. Kita harus tetap sikoh sama prinsip kita. Intinya tetap ditemenin kalau menurut Mbak Syria gimana nih? Kalau aku jujur Teh ya, dari Teteh baca pertanyaan tadi merinding loh Teh. Beneran. Agak merinding aja. Tadi ya pertanyaannya apa tadi sebagai teman harus gimana ya Teh? Kalau menurut aku benar sih kata Teteh. Setuju banget sama Teteh. Jadi dia tetap harus kalau malah jangan jangan sampai ditinggalin gitu ya. Kalau ditinggalin yang ada dia makin nggak punya booster sistem itu dan akhirnya ya udah malah malah bisa lepas gitu kan. Nah, kalau misalkan kita tetap temani, kita tetap rangkul pelan-pelan, maksudnya eh, kan apa namanya dia dailynya pakaiannya sekarang udah pendek misalkan kan dari yang tadinya bergamis jadi bercelana, kerudungnya pendek gitu kan. Sesekali ajak hangout, kita kopelan yuk pakai gamis, kita kopelan yuk pakai gamis yang pakai kerudungnya panjang. Sesekali aja kalau jalan sama berdua gitu kan. Mungkin dia agak risih kalau dia kayak gitu sehari-hari setiap hari gitu kan. Kita coba kembalikan lagi rasa nyaman yang pernah dia dapatkan ketika dia berhijab syar'i karena hijab syar'i itu nyaman loh. Orang awalnya mungkin dia mungkin apa ya kayak kayak apa ya fluktuatif ya teh ya naik turun gitu. Awalnya mungkin dia nggak apa namanya nggak berhijab syar'i, kemudian tiba-tiba berhijab syar'i.
setelah berhijab syar'i itu dia balik lagi nih ke awal karena lingkungan tadi teman laki-laki dan segala macam. Mungkin itu karena kurang apa namanya, kurang support aja sih ya. Kalau misalkan tetap disupport, jangan sampai tangannya itu jangan jangan sampai dilepas gitu. Itu apa kata teteh tadi, nah jangan ditinggalin, tetap ditemanin, ajak ngobrol, ajak ngopi, ajak hangout. Nah ketika hangout itu coba diajak kopelan pakai gamis gitu kan. Kita pakai gamis yang dulu kita samaan ya, warna ini ya gitu kan. Nanti pelan-pelan aja, mungkin seminggu sekali, sebulan berapa kali gitulah, atau mungkin sekarang kan lagi tren yang ini ya, kayak apa namanya, video-video di tepi pantai, ya ajak dia pakai gamis, nanti bikin video-video gamisnya apa, terbang di tepi pantai, nanti dia apa namanya, kayak balik lagi nyaman ya, ternyata pakai gamis, ternyata pakai hijab itu nggak membuat kita susah beraktivitas, kita masih bisa melakukan ini dan itu gitu. Jadi pelan-pelan kita kembalikan lagi dia dengan rasa nyaman dengan gamisnya. Kalau nah benar juga kata Teteh, jangan sampai ketika dia membawa yang negatif, kita jadi ikut, kita harus punya benteng pertahanan yang lebih kokoh daripada virus yang menyebar di sekitar kita gitu kan. Salah satunya tadi yang Teteh sebutkan di awal-awal ya, kalau kita harus punya pegangan tali yang kuat, guru, kita harus punya guru, dan lingkungan kita jangan hanya berdua aja kalau bisa gitu kan, jadi ada teman yang lain gitu. Itu sih Teh, setuju banget sama Teteh. Mantap. Jangan lupa Ya, nah itu didoain yang juga. ya, berdoa juga jangan lupa, karena kekuatan doa itu ya, Allah yang membolak-balikan hati manusia gitu. Jadi punya pengalaman nih Teh ya, cerita punya temen dulu tuh suka pakai celana, pakai kaos, pakai kerudung sih, cuman dililit ke leher gitu kan. Ya lumayan dekat lah gitu. Sering hangout bareng gitu kan. Sering foto-foto gitu lah pokoknya. Terus kok dia susah kali ya, susah benar diajak pakai gamis. Hingga apa namanya, pelan-pelan kita kayak nengok-nengok gamis-gamis di Shopee kan. Wah cantik ya, akhirnya dia check out satu-satu gitu, dan akhirnya sampai sekarang lebih ke situ gitu, jadi pelan-pelan aja aja. Dan itu juga apa namanya, dukungan doa ya, itu kuat banget beneran. Dukungan doa itu kekuatan seorang muslim ya, karena ya doa sama Allah, ya Allah lembutkan hati dia supaya dia mau menerima Islam secara keseluruhan gitu, menerima semua syariat Islam gitu. Kalau kita hanya usaha tanpa doa kan sama aja kayak orang sombong ya Teh ya, gitu. Karena memang hak eh, apa namanya tadi, hidayah itu hak prerogatifnya Allah gitu. Kita itu nggak punya kuasa di situ, kita nggak punya kendali di situ. Tugas kita hanya menyampaikan apa namanya, kebenaran dari Islam itu seperti apa. Nanti masalah dia apa namanya dapat hidayah atau enggak ya, kita hanya bisa berdoa sama Allah gitu kan. Allah yang menentukan dia nanti dapat hidayah atau enggak gitu. Itu sih. Oh ya, Ya ini jadi teman-teman teman-teman yang kalau ada yang ini ya, teman-teman kalau ada yang mau tanya, kalau ada yang mau tanya di sini tuh di bawah kan ada tambahkan kolom komentar. komentar, sampingnya tuh ada kolom yang dialog gitu loh. Itu juga bisa di situ. Kayaknya kalau ngetik di sini juga orang lain nggak akan bisa baca deh. Ya nggak sih? Nggak tahu deh. Apa namanya deh? Nggak tahu. Bisa bisa Kalau Teh, yang tahun kemarin kita ya, bisa ini. Mm-mm. ya, kalau ada yang mau langsung tanya di situ juga boleh. Atau mau sharing Boleh, boleh. boleh banget teman-teman yang udah gabung. Tetap semangat ya teman-teman, apa namanya, hijrahnya gitu kan. Kita cari teman biar kita nggak sendirian dan nggak merasa kesepian. Karena kadang itu kesepian membuat Iya, kita bosan loh. Aduh, udah hijrah nih, misalkan kan udah pakai pakaiannya udah syar'i, tapi kok sendirian, yang lainnya pada kayak gitu. Ih, kok aku berbeda sendiri ya. Akhirnya lepas deh. Nah, jadi memang penting banget buat kita punya benteng yang kokoh gitu. Biar kita menjadi, kita circle. lah virusnya gitu lah. Gitu. Tetap semangat. Ada lagi kita yang mau ditanggapi lagi teh dari yang tadi, atau mau lanjut nih? Mungkin nih kalau itu kan dari sisi yang si temennya ya. Kalau misal kita berada di sisi yang kita itu sedang futur. Aku Oh mau iya, aku mau betul betul lepas betul. aja gitu Mm-mm. misalnya. Atau aku duh kok aku kerudungnya panjang banget sih, aku mau pendekin kayak yang sedang kayak yang lagi hits gitu mode Lagi fashionnya gitu tren. bisa
Macet teh. Eh, ya kalau Loading. menurut kalau menurutku kalau kita lagi ada di posisi kayak gitu, yang harus kita lakukan adalah mencari circle yang aman. Betul. Iya, Cari aman ya teh ya. kita kalau kita sebagai teman, kita yang kita yang jagain yang lagi futur nih, kita emang harus menyadarkan diri dulu sih ya, dan berusaha mencari teman yang bisa jaga kita. Betul, betul. Udah lagi teh. Macet-macet teh. Tadi agak-agak nge-lag ya. Udah. Kalau menurut aku dari kitanya ketika kita futur teh ya. Ya sih salah satunya benar kata teteh tadi, cari si apa circle aman. Jadi kita cari aman, jangan ambil risiko. Intinya jangan ambil risiko. Kalau misalkan pas lagi futur, jangan, kalau usahakan menyendiri aja dulu. Berkholwat dengan Allah. Ya Allah, kenapa sih kok aku bisa futur? Ya Allah, kuatkanlah aku. Jangan lupa berdoa juga penting tuh ya teh ya. Ketika lagi futur, nomor pertama adalah berdoa. Berdoa sama Allah biar tetap teguh pada ajaran Islam. Jadi jangan sampai meninggalkan syariat Islam, jangan sampai menjadikan fakta sebagai sumber hukum itu tadi gitu kan. Cari circle yang aman, terus cari booster. Mungkin kalau boosternya dengan nonton, ya nonton yang mendukung gitu kan. Misalkan biasanya nonton kajiannya siapa, ikut lagi gitu kan nonton kajian si ustadz itu biar boosternya tuh naik lagi gitu. Dan cari teman juga penting gitu. Itu penting banget. Masuk masuk ke, kadang kan ada tuh kita dapat satu teman nanti itu masukkan ke grup ini grup itu gitu kan, oke lah masuk ke grup-grup itu gitu kan, biar kita lebih dapat apa ya namanya, rantai yang kuat gitu kan, biar nggak lepas gitu. Itu aja sih teh. Bentar teh ya. Yang masih ada di sini ada Mbak Feby, ada Ai, ada Rifka, ada Fatima. Yang mau ngobrol-ngobrol atau mau sharing-sharing boleh di kolom komentar. Mungkin yang Mbak Syirila tadi bahas juga ya tentang jangan berpatokan pada fakta. Maksudnya itu kita tuh jangan ngelihat dari orang yang menerapkan, tapi berpatokanlah pada syariatnya. Misalnya nih, yang pengalaman aku ya, kemarin pas mau nikah itu, kan aku pengen konsep pernikahan syar'i yang tamunya itu dipisah, akhwat itu laki-laki perempuan itu dipisah gitu. Jadi area tamu laki-laki sendiri, area tamu perempuan itu sendiri. Nah, tapi tuh aku mendapat pertentangan mendapat pertentangan dari orang tua tuh, ya bukan yang menentang gimana banget sih, cuma diskusi aja. Kenapa sih pengen kayak gitu? Kan Ustadz ini juga nggak kayak gitu, kan Ustadz itu juga nggak kayak gitu. Jadi memang berpatokannya itu pada orang. Si itu aja nggak kayak gitu, kok kamu mau kayak gini? Si itu aja nggak kayak gitu, kok kamu mau kayak gini? Gitu. Nah, sebenarnya itu tuh kurang tepat gitu ya kalau kita kayak berpatokan pada orang, karena namanya manusia kan nggak ada yang sempurna, tapi yang kita jadikan patokan itu adalah syariatnya. Kenapa aku pengen kayak gitu ya, karena memang seharusnya pernikahan syar'i itu kayak gitu, meminimalisir ikhtilat ya, begitu sih. Ini Mbak Syria udah balik lagi. Udah, tadi ada iklan ini bocil udah bangun. uh, ya, itu ya teh tadi apa teh fakta ya. Ya teh sekarang tuh kayak orang tuh menjadikan fakta sebagai rujukan dasar hukum semua hukum. Kadang tuh suka yang bikin yang bikin kita kadang sebel sendiri tuh gini.
kan ini faktanya kebanyakan orang pacaran kan gitu kan teh ya, yang belum nikah kan. Nah, nanti kadang tuh kita lagi datang ke suatu komunitas ditanya pacarnya orang mana gitu kan atau lagi deket sama siapa gitu, itu yang paling bikin sebel dan itu kayak, menurut aku tuh pertanyaan yang geli banget gitu. Terus pas kita jawab nih nggak ada, kita nggak punya pacar, nggak pacaran gitu kan, kita nggak deket sama siapa-siapa gitu, jomblo visabilillah misalkan gitu. Ah masa sih gitu, nggak percaya. Itu kayak, jadi kata tidak percayanya itu ibarat kata fakta itu sekarang itu menjadi sumber hukum ya, yang membuat orang tuh jadi patokan. Kalau misalkan nih faktanya orang pacaran, jadi orang yang nggak pacaran itu dianggap aneh dan asing, dianggap orang itu tuh belum sempurna gitu. Orang orang ini kebanyakan ini normalnya pacaran, orang yang nggak pacaran berarti dianggap nggak normal. Itu yang kadang tuh bikin sebel gitu. Itu sih. Ya jadi memang Iya, dan fakta. Ya benar, fakta itu bukan sumber hukum ya, tapi teman-teman ya yang perlu digarisbawahi bahwa fakta itu bisa dijadikan kita objek, objek untuk kita menilai gitu kan. Fakta itu tuh sesuai nggak sih sama syariat kita? Fakta itu sesuai nggak sih sama dasar hukum kita Al-Quran dan As-Sunnah? Kalau sesuai, boleh kita tiru, boleh kita ikuti. Tapi kalau itu nggak sesuai, jangan sekali-kali mendekati gitu. Itu sih kata kuncinya, bahwa fakta itu bukan sumber hukum dan hanya objek yang untuk kita nilai. Lagi teh? dan kadang normalisasi normalisasi itu tuh juga emang dipengaruhi dari misalnya tontonan atau gaya hidup yang kita adopsi dari luar gitu kan. Kalau nih ya, kita berkaca pada zaman dulu gitu, yang namanya main sama laki-laki itu kan pasti malu ya, ada rasa malu gitu. Kayak misalnya waktu SD gitu ya, kita itu duduk di bangku anak cowok aja ngerasa malu gitu, iya nggak sih Mbak? Hmm. Mbak ngerasain gitu Risih. nggak? Iya benar. Itu zaman kita gitu teh memang teh. Lagi istirahat, nih kan bangkunya pada kosong, orang-orang pada keluar gitu, pas zaman SD ya. Terus kita tuh misalnya mau duduk, tapi ini tuh bangkunya si itu gitu yang cowok. Kita tuh kan malu gitu ya. Tapi kayak zaman sekarang tuh kayaknya nggak dijumpai rasa malu yang kayak gitu gitu. Hilang rasa malu teh teh. Dari kebanyakan Nah, orang, itu nggak kan, semuanya. iya. Nah, itu juga kan normalisasi kayak gitu juga dipengaruhi oleh tontonan juga sih menurutku, yang paling gede pengaruhnya itu tontonan, film-film yang ada di televisi itu kayak gitu gitu. Orang pacaran, nunjukin orang pacaran, cerita tentang anak sekolah tapi kok pacaran, isinya Iya. si film itu pacaran terus gitu. Bahkan lebih buruk dari itu, makin kesini tuh film-film itu kayak berbau seks gitu nggak sih? Film-film Indonesia tuh kayak zaman sekarang tuh pengarahnya tuh ke situ gitu. Dan itu tuh mengadopsi dari film-film barat, mengadopsi dari film-film luar gitu kan. Nah, seharusnya kan kalau misalnya sebuah masyarakat, sebuah bangsa generasinya nggak pengen rusak, harusnya kan kayak ada gitu sesuatu yang bisa memfilter ide-ide untuk masuk ke sebuah negara gitu kan. Kalau misalnya nih kita mau generasi kita itu Islami, nggak nggak nakal, maksudnya nakal yang kayak gitu ya, nggak kayak gitu. Nah, kita itu harus bisa mencegah informasi-informasi yang dari luar ke dalam negara kita tuh bisa diblok, dan itu tuh yang punya kuasa itu tuh ya bukan kita individu gitu. Kita mungkin bisa aja ngelarang anak kita atau adik kita untuk nonton nonton tayangan A, nonton tayangan B, jangan gitu, jangan dilihat. Tapi kan itu hanya skala kecil. Kalau mau sesuatu yang efektif itu memang dari negara punya punya apa ya, punya perangkat untuk memblok sesuatu itu untuk masuk gitu. Sesuatu itu bisa tayang atau enggak itu kan dengan perizinan kan. Ya. Dan negara tuh punya perangkat gitu. Kalau kita mau sesuatu yang efektif memang apa namanya, kendalinya ada di sana gitu. Kalau individu individu mungkin bisa, kita cuma sifatnya kayak menjaga diri kita sendiri untuk menonton hal-hal yang nggak baik atau menjaga keluarga kita, tapi juga di luar kan kita nggak tahu.
Ada lagi teh? Gitu aja Mbak. Ini apa namanya, ngomongkan soal itu tuh fakta ya. Itu tuh memang kayak nggak ada habisnya gitu. Kita apa lanjut yang nyambung aja dulu teh ya. Kayak nih faktanya pada zaman sekarang orang itu meremehkan banyak orang yang kholwat by chatting. Jadi kayak disepelekan gitu teh ya. Kholwat by chatting itu hal yang dilarang tapi disepelekan, dianggap sepele, dinafikan gitu. Ah, nggak apa-apa kan, nggak ketemu kan cuma chattingan doang. Aku di sini, dia di sana, kita nggak ketemuan, nggak bersentuhan, nggak tatap-tatapan, nggak yang apa namanya, ada apa namanya, getaran-getaran apa gitu. Padahal ketika kita chatting kan bisa juga tuh tumbuh getaran-getaran jiwa gitu kan. Misalkan, baby sayang kamu lagi ngapain gitu, udah makan belum? Ah, awalnya gitu-gitu kan. Chatnya nggak penting gitu kan. Ujung-ujungnya nanti timbul perasaan tuh kan, jadi menghayal, wah kalau aku sama dia begini begini begini, ah, ujung-ujungnya penasaran tuh, ketemu deh. Kemarin tuh dapat ini teh, kemarin kan aku sempat bikin video soal itu teh ya, terus ada yang menanggapi gini, dia curhat tuh, kalau ada yang curhat sama dia kalau ada pasangan suami istri itu cerai hanya karena berawal dari chattingan itu. Jadi tuh si suaminya gitu kan chatting dengan perempuan lain gitu kan. Dia nggak ketemu teh, jadi selingkuhnya itu by chatting gitu lah ya. Nggak tahu disebut, itu disebut selingkuh juga lah ya. Kan chatting sama yang bukan mahramnya gitu, sama ajnabi gitu kan, sama yang asing. Nah, chatting berawal dari chatting gitu kan, akhirnya berujung selingkuh dan perceraian, itu kan fatal banget teh ya. Padahal tadi dianggap sepele kan, kan hanya cuma chattingan doang, aku di sini dia di sana. Tapi fatalnya itu sampai ke perceraian, ada juga yang pada ke pembunuhan gitu kan, gara-gara penasaran tadi kan. Awalnya mungkin chattingan gitu, akhirnya tiba-tiba penasaran, udah ketemu kan, nah ketemu akhirnya di situ timbullah satu perbuatan dosa, dan akhirnya nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, yang satu tidak mau bertanggung jawab, bunuh, akhirnya sampai ke pembunuhan tuh. Memang sebahaya itu sebetulnya gitu kan. Islam itu melarang itu karena itu tuh, Islam tuh tahu gitu kalau itu bakal berujung sangat fatal, tapi nyatanya mudah-mudi zaman sekarang tuh gitu teh. Luarannya oke, dia apa namanya, menerima ajaran-ajaran Islam yang lain. Misalnya dia menolak untuk pacaran, menolak untuk ikhtilat dengan laki-laki, tapi dia menganggap bahwa chattingan itu dengan yang laki-laki bukan mahram itu nggak masalah gitu kan, cuma chattingan doang, cuma ngingetin sholat, ngingetin apa namanya, tahajud gitu kan. Emaknya sendiri nggak diingetin tapi orang lain diingetin gitu. Ini gimana nih teh? Agak sambil emosi ya. Maaf maaf. Sabar, sabar. Puasa-puasa. Ya astagfirullah. Puasa puasa. Ya, itu kalau menurutku ya, yang aku lihat sering dijumpai justru di kalangan-kalangan orang yang sebenarnya udah ngerti gitu. Udah ngerti pacaran itu nggak boleh, tapi dia mensiasati dengan itu gitu. Biasanya itu penyakitnya ada di komunitas-komunitas yang Islami justru menurutku ya, menurut pandangan aku. Karena sering aku jumpai sih kayak gitu. Apa ya? Iya, seharusnya kalau mau dinasehati juga, oh dia tuh sebenarnya udah tahu kok, udah Iya. tahu yang benar tuh kayak gimana, cuma karena mungkin ini sih ya, setiap manusia itu punya gorizah ya, punya naluri, naluri goriza tunau, atau goriza untuk berkasih sayang gitu. Jadi emang semua manusia tuh punya naluri itu, cuma cara cara melampiaskannya aja Menyampaikannya. yang kadang kadang orang nggak mengukur dengan syariat. Ya mungkin aku juga sempurna banget ya enggak gitu ya. Tapi Betul. kalau kita bicara idealnya gitu, ya idealnya kalau misalnya memang uh, kan katanya obat jatuh cinta itu ya hanya menikah gitu kan. Iya. Ya betul. Ya kan kayak gitu. Nah itu apa ya? Ya gitu kan. Intinya sebenarnya kalau yang di komunitas-komunitas yang sebetulnya dia itu basicnya Islami, tapi ada kejadian kayak gitu, sebetulnya mereka mau didakwahi juga, oh mereka udah ngerti sebetulnya, cuma mungkin butuh diingatkan aja. Karena bahkan kadang lebih jauh dari itu sih,
terlihatnya aja ini ya, terlihatnya aja mungkin baik, tapi kadang di dalamnya enggak. Intinya ya kita memang nggak bisa mengukur sesuatu itu dari orangnya. Iya, Kita di nggak luar. bisa apa, kita nggak bisa mengambil pilihan itu berdasarkan apa yang orang lain lakukan. Maksudnya, si itu aja gitu, aku juga mau kayak gitu gitu. Jangan kayak gitu, balik lagi Iya, ke jangan kayak menjadikan menjadikan fakta fakta ya. sebagai tolak ukur. Gitu. Ada lagi teh? Gitu aja kan. Ya, ya. Itu ya kadang hal yang agak miris sebetulnya ya. Orang yang udah paham, yang udah hijrah, hanya dia pengen tetap pacaran tapi nggak mau dibilang pacaran gitu ya. Tapi pakai chattingan aja gitu. Ya, begitulah zaman sekarang. Hanya pandai-pandai kita aja mengurang-ngurangi gitu kan. Kalau mau chattingan bukannya nggak boleh kan teh ya, tapi ada batasannya. Ketika memang penting ya kita chat gitu. Bukan yang bukan yang ya begitu begitulah. Ya bukan berarti chatting sama lawan jenis nggak boleh ya. Iya, Misal nggak nih boleh, kita cuman ada kerja batasannya. gitu, misal kita Mm-mm. kerja di sebuah perusahaan, terus kita laki-laki, terus kita mau nagih gaji nih, mau nagih honor, masa ya nggak boleh di-chat kan, kayak gitu juga, Iya, ntar gak betul. gajian-gajian. Mm. Kayak sama kalau kuliah kan dosen kita laki-laki. Nah, kita mau bimbingan skripsi, mau janjian, masa nggak boleh ngechat? Terus gimana kita mau janjian kan? Boleh, cuman ada batasannya. Konteksnya kayak gimana dulu gitu. Nah, ada tambahan lagi teh udah. Tadi tuh kayak ada yang di kepala tuh mau dikeluarin gitu, tapi tiba-tiba lupa loh teh. Tapi lupa. Iya, tapi lupa. Udah agak siang ya. Lanjut nih teh. Dari tadi ya dari pacaran, khulwat by chatting, kita ke pawai ta'aruf. Ini juga satu satu segmen, satu apa ya? Kok satu segmen ya? Satu apa ya? Satu kata, satu nomor, satu kode, satu ya pokoknya satu hal ya. Satu hal yang memang perlu kita perhatikan juga ya, bukan ya benar kata Teteh. Ya aku juga bukan sempurna gitu, tapi kita hanya berusaha untuk gimana gimana caranya biar kita itu mengurang-ngurangi dosa dan maksiat gitu kan. Bukan berarti kita suci dan bebas dosa gitu. Nah, pawai ta'aruf nih teh. Tadi kan ini nih mensiasati nah, pacaran biar nggak dibilang pacaran dengan itu tadi apa namanya chatting, kalau di chattingan gitu kan. Sekarang ada lagi nih teh, pawai ta'aruf. Ini teteh pernah dengar ya? Aku pernah dengar dari ceramahnya Ustadz Ali Ahmad kalau nggak salah. Jadi muda-mudi zaman sekarang itu kan udah banyak tahu, nggak kayaknya hampir nggak mungkin kalau mereka nggak tahu kalau pacaran di dalam Islam itu nggak boleh ya teh. Pasti pasti udah tahu lah kan udah punya medsos, nggak mungkin nggak tahu pokoknya. Maksa ya, maksa banget. Nah, jadi itu istilahnya sekarang adalah ta'aruf. Kalau tahun kemarin kita sempat bahas ya ta'aruf itu kayak gimana gitu kan. Ini yang disalahgunakan dan disalahartikan nih sama muda-mudi zaman sekarang nih. Dia nggak mau disebut pacaran, tapi jalan berdua, malah bahkan kayak suami istri gitu. Dan kalau kata Ustadz Ali itu, pawai ta'aruf itu ketika hujan itu pegangannya makin erat, lebih erat daripada amplop dan perangko. Kalau kalau amplop dan perangko kena hujan dia lepas. Tapi kalau pawai ta'aruf ini enggak. Ketika hujan pegangannya lebih kuat gitu ya, karena dingin. Nah gini teh, apalagi sekarang nih ya teh di kalangan selebriti. Sekarang menggunakan kata ta'aruf loh. Kapan beberapa waktu lalu sempat ada berseliweran lah ya di Instagram. Ini ta'aruf dengan ini. Hah, kan mereka udah saling kenal gitu kan. Kok bisa ta'aruf? Maksudnya udah main satu film bareng atau satu sinetron bareng itu udah selama bertahun-tahun. Kok dibilang si A lagi ta'aruf dengan si B. Ya sama aja pacaran dong. Cuma cuma kan bedanya sekarang konteksnya kalau dulu pacaran itu kan apa namanya dikenal dengan apa ya teh? Kayaknya sama aja kan dengan ta'aruf yang apa namanya disalahgunakan sekarang gitu kan. Mereka jauh dari kata ta'aruf yang syar'i gitu. Kalau teteh penyikapannya gimana teh? Atau sebetulnya tuh gimana sih gitu? Itu sih maksudnya pawai, pawai lagi. Pawai.
Pawai Pawai itu apa, ta'aruf Mbak? tuh gini, Pawai eh kita. orang itu berbondong-bondong dari yang tadinya Oh, pacaran kan udah tahu nih pacaran nggak boleh. Nah, sekarang berbondong-bondong nih ganti nih kata-katanya bukan pacaran tapi ta'aruf. Jadi sama Ustadz Ali itu diibaratkan kata pawai gitu karena semua orang berbondong-bondong ke situ gitu. oh Tapi dengan yang tidak iya. syar'i. Hanya label Jadi aja. kayak Salah pergeseran istilah menyalahgunakan. aja ya. Iya, betul. Iya, jadi sebetulnya ta'aruf, Macet tapi kalau ini. aktivitas di dalamnya, kalau misalnya namanya ta'aruf, tapi aktivitas di dalamnya itu ya tetap hal-hal yang menyalahi syariat, ya berarti nggak bisa menjadi sebuah pembenaran juga. Ta'aruf itu kan artinya kan saling mengenal ya. Kalau misalnya orang nih dalam konteks yang benar pun, misalnya si A dan si B ini udah saling kenal, terus mau nikah, ya udah nggak usah ta'aruf lagi, langsung hitbah aja nggak apa-apa, Iya. udah bisa gitu karena udah kenal. Adanya ta'aruf itu kan biasanya yang emang si A dan si B-nya ini belum saling kenal gitu. Misalnya dikenalin sama orang, baru melalui proses ta'aruf dulu biar saling mengenal dulu gitu. Tapi kalau misalnya si A dan si B ini udah saling kenal, misal dulunya teman sekolah, ya kalau mau nikah langsung hitbah aja nggak apa-apa. Jadi ta'aruf itu kalau misalnya dijadikan salah disalahgunakan kayak gitu menjadi kayak pembenaran pacaran, kita mau ta'aruf, ta'aruf seperti apa sih yang benar? Jangan karena semua orang menggunakan istilah ta'aruf, jadi kayak aku mau ta'aruf tapi aku jalan-jalan berdua gitu juga. Nggak Ya bisa gitu. itu. Aku nggak pacaran kok, aku ta'aruf gitu. Aku taruh. Tapi boncengannya Dari dulu aku itu lebih sebagai aku. erat. Iya, bahaya. Ada lagi teh? Oh iya, ini juga nih. Ta'aruf itu kan sesuatu yang bukan yang diumbar ya. Ta'aruf itu. Jadi seharusnya yang namanya kalau orang lagi ta'aruf jangan di itu adalah sesuatu yang sifatnya itu rahasia, nggak bisa, bukan seperti walimah ya. Kalau walimah kan diumumkan, tapi kalau ta'aruf itu dirahasiakan. Rahasia. Tapi berarti kalau ada orang yang tanya, kamu udah ada calon belum, aku mau ta'aruf sama kamu, terus karena nggak boleh diumumkan jadi enggak kok, aku nggak ta'aruf padahal lagi ta'aruf gitu ya. Ya itu mah namanya bohong. Berarti nggak boleh. Intinya kalau ada yang bertanya, karena kan kalau laki-laki mau melamar perempuan tapi dia itu dalam proses ta'aruf dengan laki-laki yang lain kan nggak boleh ya. Atau dalam ini maksudnya Iya. dalam si si perempuan ini tuh sudah dihitbah sama laki-laki gitu. Itu kan nggak boleh diumumkan ya. Terus ada laki-laki yang lain yang berniat mau menghitbah si perempuan itu juga. Nah, kita nggak boleh menerima gitu, haram. Harus kalau misalnya memang mau menerima harus melepaskan pinangan atau lamaran yang dengan laki-laki sebelumnya dulu, harus diselesaikan dulu urusan. Walaupun juga ya nggak ahsan juga ya, nggak baik juga kalau misalnya kita udah dihitbah sama orang, terus ada orang lain mau menghitbah kita, kita lebih milih yang ini dilepas gitu. Itu yang nggak baik juga kayak gitu. Apalagi kalau alasannya bukan syar'i. Tapi dengan ta'aruf pun nggak mesti harus jadi sih. Aku ta'aruf dengan si A misalnya. Berarti aku mau nikah sama si A belum tentu juga gitu. Karena ta'aruf itu hanya sebuah proses perkenalan. Memang goalsnya ke pernikahan, tapi nggak mesti selalu jadi gitu. Yang ta'aruf aja belum tentu jadi ke pernikahan, apalagi yang pacaran. Belum tentu. Jadi memang sama-sama belum pasti ke pernikahan. Tinggal kita mau pilih cara yang mana aja, mau pilih cara pacaran apa mau pilih cara ta'aruf. Sama-samanya dua-duanya sama-sama belum memiliki kepastian berakhir ke pernikahan.
nilai. Halo Teh? Udah, Mbak. Oh, udah. Ya ya, itu satu momen, satu segmen, satu hal yang membuat orang itu menyalahartikan ta'aruf gitu Teh ya. Jadi kadang tuh apa namanya orang menganggap itu kalau ta'aruf itu berarti ta'aruf yang syar'i berarti harus langsung nikah gitu ya. Dan apa namanya ketika misalkan ada nih dua orang nih, satu lagi satu perempuan gitu kan. Nah, dia tuh mau ngajak apa nama si laki ini misalkan tertarik dengan perempuan gitu kan. Dia sebetulnya pengen ngajak nikah tapi apa namanya mau lihat dulu nih perempuannya kayak gimana gitu kan. Nah, si perempuan ini ngajak ta'aruf nih. Terus si laki-lakinya menolak karena dia alasannya kan belum pasti aku suka gitu. Paham nggak Teh? Jadi dalam benak dia itu ta'aruf itu pasti menikah gitu. Padahal sebetulnya kan dia masih ada banyak tahapan kan dari tahapan apa namanya apa nih tukar CV gitu kan, terus nazar juga. Nanti kan di setiap tahapan itu boleh lanjut dan boleh nggak lanjut gitu. Ya itu yang sering disalahartikan gitu. Iya, kayak misal mau taruh tuh kayak wah banget gitu, harus saklek banget. Takut Maksudnya gitu. Heeh. takut, Jadi takut. takut. Misalkan aku mau taaruf sama si A, berarti aku harus nikah dong sama si A. Nah, orang tuh berpikirannya kayak gitu. Padahal nggak harus aku. Kalau misalkan ketika dalam proses jalannya perkenalan itu ada hal yang nggak sesuai, yang nggak usah lanjut. Kamu nggak harus nikah sama dia gitu. Mm-mm. Tapi juga jangan berarti dipakai untuk ajang coba-coba juga sih Main-main. maksudnya. Ya betul. Misal kalau udah emang dari awal, misal nih kamu mau ditaarufkan ya sama si ini gitu. Tapi dari awal emang udah punya alasan untuk menolak ya nggak apa-apa menolak juga gitu. Jangan Iya, udah cobain dulu cobain dulunya tuh main-main gitu nggak boleh. ya betul. Ada tambahan lagi teh? Enggak sih. Oke teh, terima kasih teteh waktunya. Tahun kemarin kita juga nge-live, sekarang kita nge-live lagi. Masih agak nyambung juga sama yang materi tahun kemarin ya. Sedikit-sedikit. Cuman ya kita lebih ke muda-mudi zaman sekarang. Ya intinya satu ya, teman-teman, fakta jangan dijadikan sebagai rujukan kita berbuat sesuatu. Tapi fakta itu jadikan objek. Nah, misalkan ada satu fakta, kita nilai tuh sama Al-Quran dan hadis itu sesuai enggak. Kalau misalkan sesuai diambil, kalau enggak sesuai tinggalkan. Udah intinya di situ. Gitu teh ya. Teteh terima kasih waktunya, mungkin udah mau waktu zuhur. Ya sehat-sehat teteh di sana, mungkin didik bayi nanti keburu bangun. Ya udah teh Iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kasih Mbak. teteh.